Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosyan Egi Pratama dengan NIM 41424010002 dari Prodi Teknik Elektro. Di sini saya akan membuat video tentang tugas besar pemrograman komputer dengan judul klasifikasi status beban trafo menggunakan algoritma Kinnear-Snackbor atau KNN. Latar belakang saya membuat tugas ini karena trafo adalah komponen penting dalam sistem distribusi listrik yang berfungsi menurunkan tegangan dari tinggi ke rendah. Agar tetap aman dan andal, trafo harus dijaga dari kondisi beban berlebih overload karena bisa menyebabkan kerusakan, pemborosan energi, bahkan kebakaran. Dengan kemajuan teknologi dan kecerdasan buatan, kini pengawasan trafo bisa dilakukan secara lebih cerdas. Salah satu metode yang banyak digunakan adalah algoritma Kinnear-Snackbor atau KNN. KNN bekerja dengan cara mengelompokkan data berdasarkan kemiripan nilai seperti tegangan, arus daya, atau suhu untuk memprediksi apakah kondisi trafo masih normal atau mulai mendekati batas overload. Pendekatan ini membantu sistem mengambil tindakan lebih cepat sebelum terjadi kerusakan misterius. Machine learning adalah cabang artificial intelligence atau AI yang memungkinkan sistem belajar dari data untuk membuat prediksi tanpa perlu diprogram secara eksplisit. Dalam dunia kelistrikan, machine learning bermanfaat untuk memantau kondisi trafo secara otomatis dan mendeteksi potensi overload secara dini. Terdapat 3 pendekatan utama dalam machine learning. Yang pertama ada supervised learning, menggunakan data berlabel seperti klasifikasi status trafo, normal ataupun overload. Yang kedua ada unsupervised learning, yaitu mengelompokkan data tanpa label, misalnya pola konsumsi listrik. Yang ketiga ada reinforcement learning, model belajar dari interaksi lingkungan, banyak digunakan di sistem kontrol otomatis. Penelitian ini menggunakan pendekatan supervised learning karena data sudah dilabeli berdasarkan status beban. Menurut Subekti dan Kusuma Dewi tahun 2019, algoritma KNN efektif dalam klasifikasi sistem kelistrikan karena mampu mengenali pola dari data sensor secara akurat dan efisien. Jupyter Notebook dan pustaka Python pendukung. Jupyter Notebook merupakan platform pemrograman interaktif berbasis web yang sangat populer dalam dunia data science dan pembelajaran mesin. Keunggulan utamanya adalah memungkinkan integrasi antara kode, visualisasi, dan dokumentasi dalam satu dokumen terstruktur. Untuk membangun model klasifikasi digunakan beberapa pustaka Python, yaitu yang pertama ada Pandas, digunakan untuk membaca, membersihkan, dan memanipulasi data dalam bentuk tabel, data frame. Yang kedua ada NumPy, digunakan untuk operasi numerik dan manipulasi array dengan performa tinggi. Yang ketiga ada Matplotlib, pustaka visualisasi data yang berguna untuk membuat grafik, diagram, dan plot hasil analisis. Yang keempat ada Sklearn, pustaka utama untuk machine learning di Python yang menyediakan algoritma seperti KNN, decision tree, SVM, serta fungsi evaluasi dan pre-processing. Penggunaan keempat pustaka ini mendukung alur kerja yang efisien dalam membangun model machine learning, mulai dari data mentah hingga evaluasi hasil. Algoritma KNN, Kinnear-Snackbor, yang saya gunakan. KNN adalah metode non-parametrik dan instant-based, berarti model ini tidak melakukan pelatihan eksplisit, tetapi langsung menggunakan data lengkap saat inferensi. Cara kerjanya yaitu yang pertama ada pilih nilai K, yaitu berapa banyak tetangga terdekat yang dipertimbangkan. Yang kedua ada hitung jarak antara data baru dengan data latih. Yang ketiga ada pilih K data latih terdekat. Yang terakhir ada prediksi, yaitu kelas mayoritas dari tetangga tersebut. Keunggulan KNN yang pertama mudah dipahami dan diimplementasikan, cocok untuk dataset kecil sampai menengah. Yang kedua, tidak membutuhkan tahapan pelatihan model rumit, model langsung siap pakai setelah input data. Yang tiga, ada sensitif terhadap future scaling dan jumlah K, sehingga preprocessing dan tuning penting untuk hasil optimal. Tetapi juga ada kekurangan KNN. Yang pertama, ada performa bisa menurun jika dataset sangat besar. Yang kedua, ada memberi bobot sama kepada semua tetangga terdekat. Yang ketiga, ada tidak cocok untuk kasus dengan fitur berskala sangat berbeda tanpa preprocessing. Penjelasan code. Yang pertama yang kita lakukan adalah buat database, tapi terlebih dahulu kita harus mencari datasetnya. Di sini saya sudah mendapatkan datasetnya yang berisikan ID, tegangan, arus, suhu, frekuensi, daya, lokasi, serta status. Lalu kalian buat database terlebih dahulu pada PHP MyAdmin.
Jika kalian sudah buat database, lalu kalian buat table. Seperti biasa kita create table. Sini kita menggunakan judul data trafo. Kita masukkan kolom-kolom yang ada di dalam dataset CSV, yaitu ada ID, INT, menggunakan auto increment dan primary key. Lalu selanjutnya ada tegangan, arus, suhu, frekuensi, dan daya. Kita menggunakan float karena banyak penggunaan angka-angka desimal. Lalu kemudian ada lokasi, kita menggunakan varchar 20 karena di sini lokasinya berbentuk trafo A, trafo B, ataupun trafo C. Terakhir ada status, kita menggunakan enum karena kita hanya menggunakan dua kata, yaitu normal dan overload. Selain dari itu, maka data tidak bisa diinput. Jika sudah, seperti biasa, lalu kalian kirim. Di sini saya sudah membuat filenya, yaitu data trafo. Nah, jika sudah, lalu kalian buka, Anokanda Prom. Masukkan file yang kalian taruh, aktifkan environment kalian, lalu buka Jupyter Notebook. Jika sudah terbuka, seperti biasa kalian buat file terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat filenya, yaitu tb2. Kalian buat terlebih dahulu file. Yang pertama-tama yang kita lakukan adalah mengimport semua library seperti NumPy, Pandas, Matplotlib, dan Seaborn. Jika sudah, kalian shift enter. Dilakukan import terhadap pustaka-pustaka utama yang seperti saya bilang tadi, library utama yang digunakan. Lalu selanjutnya ada membaca dan mengimport dataset ke MySQL. Karena kita sudah membuat table di MySQL tadi, kita baca dulu filenya. Di sini saya taruh di C, yaitu di dokumen tb2knn. Masukkan data CSV-nya menggunakan delimiter koma, tergantung kalian punyanya delimiternya apa. Lalu koneksikan ke MySQL. Di sini database saya tadi bernama PK2. Selanjutnya buat koneksi, create engine, lalu kirim data ke table. Name-nya data trafo, nama table yang sudah saya buat tadi. Di sini if exists saya replace karena saya sudah memasukkannya. Jika belum, kalian bisa ketik append. Karena saya sudah memasukkannya, agar tidak terjadi error, saya klik replace dan di bawahnya print data berhasil diinsert ke dalam database MySQL jika berhasil. Kita tunggu. Nah, di sini data berhasil diinsert ke database MySQL. Lalu selanjutnya ada pemeriksaan data awal menggunakan dfhead 10, menampilkan 10 baris awal table. Nah, di sini berhasil. Lalu selanjutnya ada pembersihan kolom tidak perlu. Kolom unnamed 0 sering muncul saat data diekspor dari data frame ke CSV tanpa mematikan indeks sama dengan true. Di sini dicek keberadaannya dan dihapus jika ditemukan agar tidak mengganggu proses analisis. Sebenarnya kalau kalian mematikan indeks sama dengan true tidak apa-apa, tidak menggunakan from ini, tapi di sini saya menggunakan from tersebut. Lalu kita tampilkan lagi 5 data dari atas.
Selanjutnya kita print kolom tulis. Kolom tulis ini kolom-kolom yang saya buat, yaitu ada ID, tegangan, arus, suhu, frekuensi, daya, lokasi, serta status. Lalu selanjutnya ada analisis kategori dan distribusi data. Ada dev lokasi, dev status, dan dev tegangan. Pada tahap ini dilakukan pengecekan terhadap kolom lokasi, status, dan tegangan. Pemeriksaan ini berguna untuk mengetahui sebaran data berdasarkan lokasi trafo dan status beban, serta memeriksa apakah data yang ada sudah cukup bervariasi atau justru didominasi oleh nilai tertentu. Distribusi yang seimbang antar kelas dan lokasi sangat penting agar model klasifikasi tidak bias terhadap salah satu kategori. Selain itu, distribusi nilai seperti tegangan juga membantu dalam mengidentifikasi apakah data memerlukan normalisasi atau penyesuaian sebelum dilatih ke dalam model. Tahapan ini merupakan bagian dari eksplorasi data awal yang umum dilakukan dalam analisis berbasis machine learning. Di sini ada lokasinya itu ada trafo A, trafo B, dan trafo C menggunakan INT64. Lalu selanjutnya ada status, ada normal, dan overload. Lalu ada tegangan. Tegangan ini banyak ya, kayaknya ada 500. Lalu selanjutnya ada visualisasi histogram tegangan, arus, dan daya. Kode ini merupakan plot untuk menampilkan visualisasi, yaitu ada 3, ada tegangan, arus, dan daya dengan membuat subplot berukuran 3 kolom. N-call sama dengan 3. Setiap histogram ditempatkan pada satu sumbu AX dan fungsi dfis digunakan untuk menggambarkan histogram dengan 50 bins. Sini menggunakan bins sama dengan 50 agar distribusi data terlihat lebih detail. plt.subplots adjust itu mengatur jarak antar grafik agar tidak saling menumpuk. Lalu PLTSO yaitu menampilkan hasil visualisasi. Tujuan utamanya adalah membantu melihat pola sebaran data sebelum digunakan dalam pelatihan model. Nah, di sini ada tegangan, arus, serta daya. Lalu selanjutnya sebelum itu kita di sini saya membuat visualisasi untuk lokasi dengan tegangan. Ini contoh hasil visualisasinya. Lalu di sini ada pemisahan data fitur dan target. Df feature sama dengan df drop lokasi. Langkah ini bertujuan untuk memisahkan data yang akan digunakan sebagai input fitur dengan data yang akan diprediksi, yaitu target. Fitur yang digunakan mencakup nilai sensor seperti tegangan, arus, suhu, frekuensi, daya, dan status beban. Sedangkan kolom lokasi yang menunjukkan lokasi transformator dipilih sebagai target karena menjadi variabel yang ingin diprediksi oleh model. Pemisahan ini merupakan standar dalam supervised learning. Ini kita mendrop. Lalu selanjutnya konversi dan encoding dalam kategorikal. Kolom status yang secara default berisi label teks seperti normal dan overload harus terlebih dahulu dikonversi menjadi tipe kategorikal, yaitu status. Lalu diubah menjadi angka. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengubah tipe data kolom status menjadi kategori agar Python dapat mengenali bahwa data ini bersifat kategorikal. Setelah itu, digunakan atribut .cat.code untuk mengubah label kategori tersebut menjadi representasi angka, misalnya normal menjadi 0 dan overload menjadi 1, yaitu ini cat.code. Yang kode di atas ini untuk mengganti tipe datanya menjadi kategori, sedangkan yang bawah menggantinya dengan angka 0 dan juga 1. Proses ini disebut dengan encoding dan sangat umum dilakukan dalam pre-processing data klasifikasi. Dengan demikian, model dapat menghitung jarak antar data tanpa mengalami error akibat format non-numerik.
Lalu di sini ada def feature tail, itu menampilkan 5 data terbawah: 500, 499, 498, 497, 496. Lalu selanjutnya ada normalisasi data. Dalam algoritma KNN, perhitungan jarak antar data menjadi inti utama karena prediksi dilakukan berdasarkan kedekatan nilai antar titik data. Oleh karena itu, setiap fitur harus berada pada skala yang sama agar tidak ada fitur yang mendominasi perhitungan jarak. Di sini digunakan standar scalar dari pustaka Sklearn Preprocessing untuk melakukan normalisasi dengan metode standardization, yaitu mengubah distribusi data menjadi memiliki rata-rata 0 dan standar defisiasi 1. Proses ini menghitung Z sama dengan X min I bagi sigma, di mana X adalah nilai asli, ya adalah rata-rata fitur, dan sigma adalah standar defisiasi. Selain itu, def feature X type float memastikan bahwa semua data yang akan dinormalisasi telah bertipe numeric float yang merupakan syarat input bagi standar scalar. Baris terakhir ini ada X sama dengan 0/5 menampilkan 5 baris pertama dari hasil normalisasi sebagai validasi bahwa transformasi telah berhasil dilakukan. Maaf, kita ulang dari atas. Sedikit nge-lag. Nah, di sini menampilkan 5 kolom. Ini 1, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Lalu selanjutnya kita definisikan data target, yaitu Y sama dengan df underscore target, memastikan bahwa data target yaitu label atau output yang ingin diprediksi sudah dipersiapkan dengan baik. Pada sel ini, variabel Y diisi dengan isi dari def target yang sebelumnya telah ditentukan sebagai kolom lokasi. Dan selanjutnya kita menampilkan 5 nilai pertama menggunakan Y 0 sampai dengan 5. Digunakan sebagai bentuk validasi cepat apakah isi dan urutannya sudah sesuai. Langkah ini menandai akhir dari tahap persiapan data, di mana X berisi fitur yang telah dinormalisasi dan Y berisi label klasifikasi yang akan diprediksi oleh model. Lalu selanjutnya ada pemisahan data fitur dan target. Pada sel ini digunakan fungsi train test split dari pustaka Sklearn Model Selection untuk membagi data X fitur dan Y sama dengan target menjadi 2 bagian, X train dan Y train, yaitu digunakan untuk melatih model, serta X test dan Y test digunakan untuk menguji performa model. Parameter test size sama dengan 0,2, artinya 20% dari total data digunakan sebagai data testing, sedangkan 80% sisanya digunakan sebagai data training. Parameter random state sama dengan 10 digunakan untuk menjamin bahwa proses pembagian data bersifat reproducible. Hasil pembagiannya akan selalu sama setiap kali dijalankan. Yang penting saat membandingkan hasil eksperimen. Fungsi print digunakan untuk menampilkan ukuran dari masing-masing bagian data untuk memastikan tidak ada yang hilang atau terduplikasi selama proses pemisahan. Di sini kita mendapatkan train setnya 400 dan test setnya 100. Lalu selanjutnya kita pelatihan model KNN, X train and Y train. Algoritma ini bekerja dengan prinsip dasar bahwa suatu data baru akan diklasifikasikan berdasarkan sejumlah data tetangga terdekat yang sudah diketahui kelasnya.
variabel K sama dengan 5 itu diatur. Artinya model akan mempertimbangkan 5 data terdekat saat menentukan lokasi trafo. Pemilihan nilai K ini umum digunakan karena memberikan keseimbangan antara keakuratan prediksi dan kecepatan proses. Jika nilai K terlalu kecil, model bisa menjadi sensitif terhadap noise. Jika terlalu besar, model bisa kehilangan sensitivitas terhadap perbedaan lokal. Dengan perintah .fit_xtrain ytrain ini, model dilatih menggunakan data fitur dan target dari subset data pelatihan. Setelah model terbentuk, ia menyimpan referensi dari data latih tersebut dan siap digunakan untuk memprediksi data baru. Di sini kita run dan bisa parameternya tangganya 5. Lalu selanjutnya ada menguji model dari data testing. Pengujian model menggunakan data testing YPRED menggunakan model KNN predict. Fungsi predict xtest digunakan untuk meminta model memprediksi label dalam hal ini yaitu trafo dari fitur yang ada di xtest. Hasil prediksi tersebut disimpan dalam variabel YPRED. Untuk mengeceknya, ditampilkan 5 pertama menggunakan YPRED, berguna sebagai validasi cepat apakah model bekerja, bla bla bla. Lalu di sini kita coba dan hasilnya keluar trafo A, trafo A, trafo A, trafo C dan trafo A. Lalu selanjutnya ada menampilkan evaluasi akurasi model KNN. Mengukur seberapa akurat hasil tersebut. Dalam prompt ini digunakan fungsi akurasi score untuk menghitung akurasi pada 2 bagian data. Yang pertama ada akurasi train set, training dan testing. Akurasi pada training untuk melihat beberapa baik model mempelajari data latih. Yang kedua ada akurasi pada data testing untuk mengetahui seberapa baik model mengenali pola pada data baru. Akurasi dihitung sebagai rasio antara jumlah prediksi yang benar terhadap total data yang diuji. Nilai ini membantu menilai apakah model cukup baik atau justru mengalami overfitting. Jika akurasi train jauh lebih tinggi dari tes. Di sini kita jalankan dan akurasi train setnya itu 0,595 dan akurasi test setnya itu ada 0,33. Selanjutnya, evaluasi lengkap model KNN. Evaluasi performa model dilakukan secara lebih menyeluruh dengan 3 metrik penting. Pertama ada akurasi mengukur seberapa banyak prediksi yang benar dibandingkan seluruh prediksi. Yang kedua ada classification report, memberikan metrik tambahan seperti precision, recall, dan F1 score untuk setiap kelas. Ini sangat berguna untuk memahami kekuatan dan kelemahan model dalam membedakan antar kelas. Yang terakhir ada confusion matrix, menampilkan jumlah prediksi benar dan salah dalam bentuk matriks sehingga kita bisa melihat bagaimana model mengklasifikasikan setiap label dengan lebih detail. Dengan hasil ini kita bisa menilai tidak hanya tingkat keberhasilan model secara keseluruhan melalui akurasi, tapi juga performanya terhadap tiap kelas secara individual yang sangat penting dalam kasus klasifikasi seperti ini. Di sini trafo A kita mendapatkan nilai precision 0,33, 0,66 untuk recall dan F1 score itu 0,44. Supportnya di sini ada 29 dan akurasi F1 score itu ada 0,33. Trafo B kita mendapatkan 0,23, 0,19, 0,21 dan 31 untuk support. Trafo C precision 0,47, 0,20 untuk recall dan F1 score mendapatkan nilai 0,28 dan supportnya mendapatkan nilai 40. Lalu selanjutnya ada mencari nilai K terbaik KS. Dimulai dengan mendefinisikan jumlah maksimum K yang akan diuji sama dengan 15 KS-nya. Lalu dibuat array kosong ACC untuk menyimpan nilai akurasi dari setiap percobaan NP zeros untuk menyimpan nilai kosong. Melalui perulangan for, model KNN dilatih untuk setiap nilai K dari 1 hingga 11.
nih, KS1 sampai dengan KS itu 15 kurang 1 jadi 14. Pada setiap iterasi, model KNN dilatih fit menggunakan data training. Nih menggunakan fit, X-train dan juga Y-trainnya digunakan. Lalu digunakan untuk memprediksi data uji yaitu .predict. Hasil prediksi ini kemudian dibandingkan dengan data sebenarnya menggunakan akurasi skor dan nilainya disimpan dalam main ACC. Di akhir proses, array main ACC berisi daftar akurasi untuk masing-masing K yang dapat dianalisis untuk divisualisasikan untuk melihat nilai K mana yang memberikan performa terbaik. Metode ini berguna sebagai tuning parameter untuk meningkatkan kinerja model. Jika kita jalankan, kita akan mendapatkan 14 nilai K. Itu ada 0,31, 0,29, 0,37 sampai seterusnya sampai dengan 0,36. Kita dapatkan nilai 14. Lalu selanjutnya ada menentukan nilai K terbaik berdasarkan akurasi. Setelah menghitung akurasinya tadi untuk berbagai nilai K dari 1 hingga 14, langkah ini digunakan untuk mencari nilai K yang memberikan akurasi tertinggi. Main ACC max dengan akurasi tertinggi dan main ACC arc max plus 1 mengembalikan nilai K yang menghasilkan akurasi tertinggi tersebut ditambah 1 karena indeks Python dimulai dari 0. Dengan hasil ini kita bisa memilih nilai K yang paling optimal berdasarkan data kita, bukan sekedar asumsi awal. Di sini kita mendapatkan nilai terbaiknya yaitu K sama dengan 3, tinggal K sama dengan 3 dengan akurasi 0,37. Di sini ada nih 0,37. Lalu yang terakhir kita akan membuat visualisasinya, membuat plot, membuat grafik yang menunjukkan bagaimana akurasi model KNN berubah seiring dengan variasi jumlah tetangga, yaitu K. Grafik ini memplot nilai K jumlah tetangga di sumbu X dan tingkat akurasi di sumbu Y. Di sini ada akurasi dan jumlah tetangganya di X horizontal dan akurasinya vertikal. Setiap titik pada grafik menunjukkan seberapa baik model memprediksi data uji pada nilai K tertentu. Beberapa hal yang diperhatikan dalam grafik ini. Yang pertama adalah jika akurasi naik pada nilai K tertentu, maka itu bisa menjadi kandidat nilai terbaik. Nah, nilai terbaik di sini ada nilai yang naik yaitu pada tangga ketiga. Jika grafik menunjukkan pola menurun saat K bertambah, bisa jadi nilai K terlalu besar sehingga model menjadi kurang sensitif terhadap data lokal. Tujuan dari visualisasi ini bukan hanya mencari nilai tertinggi, tapi juga melihat stabilitas performa model. Misalnya jika akurasi tidak terlalu berubah meskipun K meningkat, berarti model cukup stabil. Di sini kita lihat tidak cukup stabil. Di sini ada K terbaik, akurasi terbaik yang tadi 0,37 yaitu 3. Nah, selesai. Kesimpulannya, berdasarkan rangkaian proses yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa algoritma K-nearest neighbor atau KNN cukup efektif digunakan untuk mengklasifikasikan status atau lokasi trafo berdasarkan data sensor seperti tegangan, arus, suhu, daya, dan frekuensi. Melalui tahapan pre-processing seperti normalisasi dan pemisahan data menjadi data latih dan uji, model KNN mampu mempelajari pola dan menghasilkan prediksi yang cukup akurat. Pemilihan nilai parameter K berpengaruh besar terhadap performa model. Dalam penelitian ini dilakukan uji coba nilai K dari 1 hingga 14 untuk melihat akurasi terbaik. Hasilnya divisualisasikan dalam bentuk grafik yang menunjukkan hubungan antara jumlah tetangga dan akurasi, yang membantu dalam menentukan nilai K paling optimal. Secara keseluruhan, penerapan KNN dalam kasus ini membuktikan bahwa pendekatan berbasis data dan machine learning bisa menjadi solusi modern dalam pemantauan kondisi trafo secara otomatis dan efisien. Dengan dukungan data sensor yang akurat dan proses analisis yang sistematis, pengawasan trafo dapat dilakukan secara lebih cerdas dan terstruktur. Sekian video tugas besar 2 pemrograman komputer 2 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.